Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Dr. Igede Susrama Masdiasa, STMT. Yang terhormat, PIC MBKM Prodi Informatika, Bapak Eka Prakarsa Mandiarta, STMkom. Yang terhormat, PIC MBKM Prodi Sistem Informasi, Ibu Rizka Hadiwiyanti Eskom Mkom MDE yang hari ini berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Kor Prodi Sistem Informasi, Bapak Agung Brastama Putra Eskom Mkom. Yang terhormat, PIC MBKM Prodi Sains Data, Bapak Tresna Maulana Fahrudin STMT yang hari ini juga berhalangan hadir, serta semua peserta sosialisasi MSIB Batch 6 Fakultas Ilmu Komputer yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada KM Fasilkom yang sudah hadir dan menyempatkan waktu pada acara sosialisasi kali ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara sosialisasi siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa sedikit kekurangan apapun. Sebelum mengikuti magang dan studi independen bersertifikat batch 6 yang saat ini sudah dimulai pendaftarannya, kita semua perlu mengetahui bagaimana alur pendaftaran yang terbaru dan informasi penting lainnya terkait dengan MSIB batch 6 ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian seputar MSIB, kami bersama Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur mengadakan sosialisasi terkait MSIB batch 6 pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yudhani Purwitasari sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara sosialisasi MSIB Batch 6 pada siang hari ini. Sebelum berlanjut ke acara yang berikutnya, alangkah baiknya jika kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelum kita melanjutkan ke sesi yang berikutnya, izinkanlah saya untuk membacakan peraturan yang harus ditaati selama acara berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan raise hand terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Yang kedua, seluruh peserta wajib menyalakan kamera ketika ingin menyampaikan pertanyaan. Yang ketiga, saat menyampaikan pertanyaan, peserta wajib untuk menyebutkan nama lengkap beserta program studi. Yang keempat, tidak berkomentar sara dan spam di kolom komentar. Dan yang terakhir, peserta wajib rename nama Zoom-nya sesuai dengan format yang telah disediakan di layar. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Igede Susrama Masdiasa, STMT, kami persilakan. Terima kasih, Mbak. Siapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suara saya ya? Dengar, Pak. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Ibu Korpodi atau yang mewakili Bapak PIC MBKM, Pak Aris selaku koordinator MSIB, ya, ada teman-teman dari BEM, dari HIMA, ya, dan teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan MSIB tahap ke-6 ini, batch yang ke-6. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa menyelenggarakan sosialisasi MSIB batch 6 ini ya, dengan walaupun dengan secara Zoom, tapi tidak mengurangi makna sosialisasi ini. Di sini saya berharap
kita akan berbicara secara praktis dan saya tidak akan menjelaskan apa itu MSIB, itu termasuk nanti seperti apa dan lain sebagainya. Cuma kita harus berbicara teknis-teknis saja, gitu ya. Yang saya maksud teknis itu, misalkan kita akan penyediaan misalkan transkrip sebagai pendukung, kemudian surat rekomendasi, kemudian STPJM. Nah, itu akan kita sosialisasikan di sini. Untuk pertama kali, saya akan memberikan gambaran tentang MSIB tahap ke-6 ini. Yang batch ke-6 ini bahwa akan dilaksanakan berbasiskan aplikasi. Tidak seperti kemarin gitu ya. Nah, ada beberapa yang data dukung ya, yang harus diupload. Kemudian nanti ada yang memverifikasi. Nah, ini nama-nama yang akan memverifikasi di situ, termasuk Kaprodi dan lain sebagainya akan dibuatkan surat tugas terlebih dahulu. Nah, untuk sementara MSIB ini yang menangani adalah Wadek 1. Namun hal-hal yang lain seperti kelanjutannya, seperti nanti ada MOU dengan Bangkit, dengan mitra-mitra yang terkait dengan MSIB akan dilaksanakan oleh Wadek 3. Nah, yang terpenting di sini adalah data dukung. Kalian yang pertama adalah surat atau transkrip. Ya. Nah, transkrip prosedurnya kalian harus minta ke Pak Brinda. Nah, kemudian harus ada tanda tangan saya dan harus ada stempel. Ya, harus ada stempel. Oke lah, tanda tangan saya boleh digital. Ya. Tetapi stempelnya harus basah. Nah, kalian boleh mengirimkan transkrip kalian ke saya, gitu ya, transkrip ke saya lewat WA nggak apa-apa. Nanti saya akan printnya, kemudian saya tanda tangani, baik nanti secara digital ataupun secara basah. Kemudian saya akan serahkan ke Bu Yayu untuk diberikan stempel basah ke TU. Ya. Nah, kemudian hal-hal yang lain, misalkan diperlukan surat rekomendasi, nah itu nanti prosedurnya seperti apa, nanti Mas Aris yang bisa membantu. Ini terkait dengan yang tanda tangan adalah Wadek 3. Kemudian STPMJ itu apakah digital atau manual? Ya. Kita siapkan aja yang manual juga kita siapkan. Jadi yang tanda tangan adalah saya. Ya, jadi kita siapkan, baik itu nanti kalaupun nanti itu isiannya secara digital, tapi kita siapkan saja. Intinya begini, materai aja 10.000 lah gitu ya, daripada nanti mendadak-dadak kalian minta kemudian
eh, bisa menghambat pekerjaan kita. Nah, kemudian karena ini adalah basisnya nanti aplikasi atau digitalisasi, maka siapa yang tadi saya katakan eh, nanti akan ada validasi. Nah, sementara Bu Dekan memberikan amanat ke saya untuk menjadi istilahnya menangani yang bertanggung jawab terhadap kegiatan MSIB ini. Ya. Nah, baik itu saat pendaftaran, pelaksanaan, maupun pada saat akhir. Nah, itu ya. Kemudian saya sedikit mengimbau kepada teman-teman yang sudah ikut MSIB yang kelima, ya, yang semester kemarin, mohon segera untuk membuat laporannya, ya, buat laporan karena konversi akan bisa dilaksanakan apabila sudah ada laporan dan harus ada tanda tangan dekan dan parab saya, gitu ya. Nah, mohon untuk disiapkan termasuk luaran-luaran kalian, termasuk KKN tadi. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk teknisnya, nanti Mas Aris akan memberikan gambaran kepada teman-teman. Kalaupun nanti saya harus menjelaskan, masuk sini Mas. Walaupun nanti walaupun nanti ada yang belum mengerti, nanti akan saya kembali menjelaskan dengan menggunakan PPT ya. Ini kebetulan saya lagi di mobil menuju ini sudah sampai di kampus. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan masalah teknis, nanti akan bisa saya jelaskan kembali. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gede atas sambutan dan sedikit singgungan materi yang telah dipaparkan. Baik, kita semua telah mendengarkan bersama pemaparan materi terkait emisi bebas senam dari Pak Gede. Untuk selanjutnya, mungkin terdapat informasi tambahan yang akan disampaikan oleh PIC masing-masing program studi. Untuk yang pertama, kepada PIC MBKM Prodi Informatika, Bapak Eka Prakarsa Mandiarta STMkom. Kepada Bapak Eka, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Secara garis besar ya sama ya dari yang disampaikan Pak Gede tadi. Jadi teman-teman sudah dapat panduannya dari Kampus Merdeka atau belum ini untuk mahasiswa? Sudah ya, saya kira di grup juga sudah di-share ya. Intinya fase yang pertama adalah verifikasi kan dari prodi. Ada yang ada tiga kategori ya kemarin. Satu itu Anda di ACC ya, diterima, diizinkan gitu ya. Kemudian yang kedua itu revisi, ya mungkin data Anda salah ya, IPK-nya belum tepat, kemudian semesternya keliru, beasiswanya juga yang harusnya dapat beasiswa itu tidak ditulis ya, maka harus Anda tulis. Nah, Anda butuh revisi ya. Kemudian yang ketiga adalah ditolak. Ya, kalau itu yang ditolak tadi itu kewenangan dari masing-masing prodi ya. Informatika juga ada kriterianya sendiri. Jadi itu. Kemudian untuk mana ada beberapa dari informatika juga WA ya, IPK-nya salah. Nah itu jangan khawatir, nanti kami akan melakukan verifikasi
dan nanti Anda diminta untuk merevisi. Nah, itu silakan direvisi ya data-datanya. Nah, kemudian setelah itu SPTJM ya, SR sama SPTJM ya. Intinya data-data itu jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai ada data yang keliru ya. Contohnya nama misalkan ya. Nama itu jangan sampai disingkat gitu ya. Kemudian ini apa sih ini kok ada suara ribut-ribut di luar. Nah, kemudian nama, kemudian datanya apa lagi ya? Saya lupa. Ini saya sambil buka-buka ke materi sosialisasi. Ya intinya itu terkait data ya, jangan sampai keliru datanya. Kemudian jangan juga berbohong ya, sengaja dan menyembunyikan. Contohnya IPK itu meskipun kelihatannya sepele, tapi kalau keliru ya Anda bisa kena sanksi. Itu. Terus kemudian Anda juga perhatikan dalam memilih mitra, itu yang sekiranya ya Anda cocok dengan mitra tersebut ya, tanpa ada paksaan gitu kan, dan Anda bisa berkomitmen menyelesaikan hingga tuntas. Karena nanti kalau Anda tidak menyelesaikan hingga tuntas, maka kami di perguruan tinggi di UPN ini ya akan ditegur oleh pihak penyelenggara kampus Merdeka ya, akan ditegur oleh koordinator pusat gitu ya. Jangan sampai ditegur ya kalau bisa ya. Karena untuk semester ini saja di informatika khususnya ya, ada yang sampai ditegur juga. Di prodi lain kalau nggak salah juga ada. Nah, teman-teman di Fasilkom jangan sampai semester mendatang mengalami hal yang serupa ya. Ya memang ketika Anda komit mengikuti kegiatan ini ya, ya Anda harus totalitas di sini gitu ya. Anda bisa mengukur, misalnya Anda ikut magang, ya sekiranya magang itu memang harus hadir di tempat, ya maka ya Anda rencana studi itu harus Anda pikirkan gitu ya. Jangan sampai Anda pergi ke luar kota gitu ya, ke Jakarta misalnya, tapi Anda mengambil kuliah kuliah reguler juga di semester depan. Nah, ini kan jadi problem nanti. Anda sering izin ikut kuliah. Nah, itu jadi dipersiapkan dengan matang gitu ya. Ya memang mengikuti MBKM itu ada plus ada minusnya ya. Ya, jadi sehingga Anda persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian apalagi ya sudah cukup kayaknya ya. Kalau masalah teknis nanti di panduan itu ada. Kemudian kalau masalah teknis aplikasi misalnya ya, Anda bisa tanya ke Pusat Bantuan Kampus Merdeka. Jadi di websitenya nanti di pojok kanan bawah itu ada tanda tanya itu ya, Pusat Bantuan, Anda bisa ngetikkan di situ. Yang sekiranya problem itu memang di panduan itu tidak ada. Ya, contohnya gini, kemarin ada yang menanyakan bagaimana Pak saya salah entry IPK. Saya sudah tanya ke pusat bantuan tapi belum dijawab. Nah, ya tentu saja mereka akan menomorduakan pertanyaan Anda. Kenapa? Ya, karena itu semua akan diselesaikan dalam proses verifikasi ya. Jadi Anda juga menunggu saja dari prodi untuk melakukan verifikasi ya. Ya, kami akan memverifikasi secepat mungkin, tapi ya yang namanya yang verifikasi juga manusia ya. Yang dikerjakan nggak cuman ini ya, mungkin gantian gitu ya. Dan kami juga harus memeriksa dengan seksama. Ya, sekali lagi itu. Ya, sekali lagi itu. Kemudian untuk SRSPTJM kayaknya juga sudah ini ya. Dari Pak Gede tadi sudah sangat cukup. Ya, misalkan seperti sesi apa ya, kalau tanda tangan itu pimpinan ya. Sebentar. Sudah semua kayaknya. Saya sambil baca panduan nih teman-teman. Data mahasiswa ya, data intinya ya. Jadi nanti dari fakultas akan tetap cek ya seperti prodi ya, apakah data mahasiswa sesuai. Kalau tidak sesuai maka Anda diminta untuk revisi ya. Nah, misalnya itu tadi IPK semester ya. Anda semesternya itu jangan lupa ya. Ada yang bilang angkatan 2021 semester berapa kemarin? Semester 3 ya, salah ya.
Ya kan semester 3 itu kan angkatan 2022 ya. Jangan sampai keliru ya. Nah, itu kemarin ada yang keliru. Kemudian yang diperiksa itu IPK ya, bukan IP, teman-teman. Anda kan sudah kuliah lebih dari setahun ya, mestinya tahu bedanya IP sama IPK. IP itu indeks prestasi yang dihitung per semester. Kalau IPK itu akumulasi dari semester 1. Ya intinya sama ya, yang dikerjakan sama fakultas. Nah. Oke, cukup itu saja. Teman-teman, selebihnya nanti monggo kalau ada yang didiskusikan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eka Prakarsa Mandiarta STMKOM yang telah memberikan informasi tambahan terkait MSI Bebas 6. Untuk selanjutnya mungkin perwakilan dari Prodi Sistem Informasi, Bapak Agung Brastama Putra Eskom Mkom selaku Korprodi Sistem Informasi. Kepada Bapak Agung, apabila ada yang ingin disampaikan terkait MSI Bebas 6 ini, waktu dan layar kami persilakan. Ya, tes tes 1 2 3. Terdengar ya suara saya? Terdengar Bapak. Ya, jadi ini tadi saya ada titipan ya dari Bu Rizka. Kebetulan Bu Rizka sedang berhalangan hadir, sehingga saya wakili gitu ya. Terima kasih Pak Gede, kemudian Pak Eka dan yang mewakili Pak Tresna selaku dari PIC dari informasi tambahan saja dari saya, eh, karena memang hampir sama semua ya. Informasi tambahannya adalah jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Pak Eka tadi, Pak Eka dan Pak Gede ya, laporan kegiatannya itu diselesaikan gitu ya. Laporan kegiatan dan laporan luarannya itu diselesaikan, eh, apapun kondisi Anda ya, apapun kondisi Anda itu harus diselesaikan. Karena kemarin di prodi kami ada dua ya, seingat saya tak genap itu ada dua yang laporannya nggak selesai gitu ya. Eh, Kami dari prodi juga sudah ngontak, tapi tidak ada jawaban, nggak ada respon. Kalau memang nanti dibiarkan ya Anda bisa aja istilahnya kami berikan penalti gitu ya. Kami berikan penalti agar ya otomatis 1 semester itu nilainya nol atau K semua gitu. Apapun hasilnya, karena Anda nggak ngupload laporan kegiatan ya, maka harus diberikan itu gitu ya. Karena apa? Karena itu ada hubungannya dengan eh, dari univ, dari fakultas, dari prodi juga, dan ending-endingnya yang nanti keluarannya itu ke mitra juga juga ke Kemdikbud ya, kan kita membawa nama prodi dan kampus gitu. Paling enggak kita jangan sampai eh, karena sudah di awal sudah komitmen menyelesaikan ya diselesaikan. Dan juga kalau memang ada beberapa eh, ketentuan ya, seingat saya kayak semacam magang. Magang itu eh, tidak diperbolehkan mahasiswanya ngambil SKS reguler ya. Ya udah kita ikuti aja gitu ya. Kemudian kalau studi independen, misal Anda mau menambahkan eh, mata kuliah reguler, boleh, tapi ya seperti kalau misal nanti hasil konversinya adalah 12 SKS, maka Anda maksimalnya ya hanya boleh ngambil 4 SKS gitu reguler. Pokoknya 1 semester itu 24 SKS untuk maksimal ya. Dan eh, ini tadi ada titipan ya dari Bu Rizka, itu ini saya bisa share screen enggak ya? Saya coba. Oh ya, saya nggak bisa share screen ya. Ya mungkin izin eh, Mbak Sari mungkin bisa minta tolong share screen sebentar aja. Ya, silakan Pak.
Oh, siap. Terima kasih, Paris. Izin share screen. Ya, ini sebetulnya sudah saya buatkan slide-nya ya. Jadi, oke lah, gitu. Nah, ini nanti eh, yang utamanya di sini ya, teman-teman. Jadi, ini mungkin sama menambahkan informasi dari Pak Eka dan juga nanti untuk semua prodi ya, untuk semua prodi di Fasilkom. Jadi, jangan lupa nanti eh, ada sosialisasi ini tahap yang pertama, kemudian nanti ada pendaftaran mahasiswa ya. Ini yang seperti disampaikan oleh Pak Gede dan juga Pak Eka tadi, SPTJM, kemudian SR, bahkan tadi saya seingat saya ada fotokopi KTP ya. Nah itu kemudian nanti kalau sudah masuk ke verifikasi dokumen oleh perguruan tinggi, nah sampai terakhir offering ini seleksi dan offering mahasiswa oleh mitra sampai nanti akhirnya Anda diterima gitu ya, diterima oleh eh, ininya si pihak mitra. Dan juga memang ada persyaratan ya Pak Agung kemarin. share screen ya Pak Agung? Enggak, Pak. Nggak kelihatan Pak Agung. Oh, nggak kelihatan. Di sini sudah terlihat. Oh iya, kok di saya nggak kelihatan ya? Hmm, Wah, saya bisa menghilang, Pak Gede. iya, bisa menghilang. Ya wis lanjut kalau Oke, izin lanjut. Oke, nah ini nanti mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa bisa mencermati gitu ya. Kemudian timelinenya ini terutama mungkin agak agak sedikit berbeda dengan yang ada eh, di webnya MSIB ya, di webnya MSIB. Kenapa? Karena bisa saja yang ngupdate webnya itu agak lama gitu. Tapi ini informasi langsung dari Bu Rizka ya. Mungkin Bu Rizka juga dapat informasi dari PIC Unif ya. Nanti mengikuti aja alurnya ini, timelinenya ini. Ya. Kemudian nanti untuk rekan-rekan sekalian kalau mau daftar dan cari kegiatannya itu bisa ada di link ini, ya. Ada di link Pusat Informasi Kampus Merdeka dan juga ada buku panduan itu sangat lengkap sekali ya. Sangat lengkap sekali saya sudah baca beberapa kali memang sudah berubah gitu ya daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya semuanya di handle gitu ya sama Kemdikbud, kemudian sekarang beberapa tahun kemarin dihandle oleh Uni, nah sekarang turun lagi ke prodi gitu ya. Jadi verifikasinya ke prodi sampai dan juga eh, komitmen tadi ya terkait komitmen gitu. Terus jika memang nanti tidak teman-teman tidak apa ya tidak belum beruntung gitu ya belum jodohnya untuk apa ngikuti MSIB batch 6. Nah, tidak usah khawatir karena kita ada mitra magang mandiri dari Fasilkom ya. Listnya seperti berikut. Ada Monster Group, RSUD Sidoarjo ya, sampai ke PTPN 12. Ya, kemarin PTPN 12 kebetulan Prodi SI ya kemarin itu ada 3 seingat saya yang sudah. Cuma memang timeline-nya untuk PTPN 12 ini dimulai malah Desember ini. Jadi seleksinya sudah lewat ya. Tapi ini termasuk mitranya dari fakultas kita gitu ya. Nah, ini ada 21 ya mitra untuk apa MBKM Mandiri. Itu terus tadi ada titipan yang terakhir lagi eh ya mungkin ini ya ada titipan lagi. Jadi kalau Anda sudah ngambil ya, sudah ngambil nantinya kalau 5-6 terus Anda pengen di semester 7 mau ngambil MBKM lagi boleh nggak Pak? Nah ini lebih baik jangan ya, jangan diambil karena sudah maksimal kan 2 kali. Karena nanti kalau ngambil lagi pasti dipastikan molor. Kemudian mahasiswa yang sudah diterima MBKM atau magang mandiri tidak dikenalkan mengambil skema MBKM lagi yang lain ya. Jadi kalau sudah Anda diterima MSIB atau magang mandiri, Pak saya ingin mendua, nah itu jangan ya.
lebih baik satu aja. Lanjutannya nanti ya, nah ini ya poin 9 ini umum ya. Kalau yang ada beberapa poin yang khusus, misal kayak nomor 7, mahasiswa wajib ya meminta RPS dari mitra. Kemudian nomor 9 ini juga umum ya, wajib menyerahkan atau upload luaran laporan kegiatan BKM apapun kondisi Anda. Pak, saya lagi di luar kota, ya harus upload gitu ya. Kalau terus sudah waktunya upload ya upload gitu ya. Apapun kegiatannya, apapun kondisi Anda, ya harus upload luaran eh, kegiatan MBKM ya. Kalau enggak, nanti Anda harus mengembalikan dana ya yang sudah Anda terima gitu. Itu sih kemarin. Oke, gitu. Terus ya ini rata-rata dari khusus untuk prodi SI aja. Ya yang penting di timeline sama di eh, pendaftaran tadi ya rekan-rekan. Ya gitu dari saya kembalikan ke MC. Makasih Pak Sari. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agung Brastama Putra Eskom Mko mewakili PIC SDKN Prodi Sistem Informasi yang telah menyampaikan informasi tambahan terkait emisi bebas 6. Kita semua sudah mendengarkan bersama pemaparan materi terkait emisi bebas 6 oleh Wakil Dekan 1 serta pemaparan beberapa tambahan informasi terkait emisi bebas 6 oleh PIC BKM Program Studi. Nah, bagi KM Fasilkom yang ingin bertanya seputar emisi bebas 6 ini, bisa mengajukan pertanyaan dengan raise hand atau bisa mengetikkan lewat kolom chat atau kolom Q&A Zoom dengan menyebutkan nama beserta prodi. Kepada KM Fasilkom yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya izin Mbak Sari. Ini tadi barusan saya dapat data dari apa PIC Unif ya. Prof DSI itu yang daftar sejauh ini ya masih 20, masih 20 mahasiswa ya. Sejauh ini masih 20 mahasiswa. Jadi silakan dari rekan-rekan mahasiswa yang dari Prof DSI bisa eh, menambah gitu ya, menambah jumlah mengikuti The connection oke. Bagi KM Fasilkom yang ingin bertanya, saya ingatkan lagi, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa raise hand atau bisa mengetikkan lewat kolom chat atau kolom Q&A dengan menyebutkan nama beserta prodi. Terima kasih.
Silahkan bagi KM Fasilkom yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa mengetikkan lewat kolom chat dengan menyebutkan nama beserta prodi. Baik, ini terdapat pertanyaan dari Ajeng. Permisi sebelumnya, Pak. Saya izin bertanya mengenai pendaftaran itu kan ada persyaratan mengenai asuransi kesehatan atau BPJS. Apakah itu harus diisi di awal saat meminta rekomendasi atau bisa nanti setelah diverifikasi oleh Prodi ya, Pak? Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Gede atau perwakilan PIC bisa menjawab. Iya, kalau saya ya BPJS pastinya kalian pasti punya lah. Eh, Mungkin asuransi yang lainnya. Ya, sekarang udah zamannya harus apa ya istilahnya BPJS harus punya gitu ya. Nah, tapi walaupun tidak punya, ya bagaimana ya? Eh, Kalau saya jujur aja, kalau saya ya niat kalian tuh ada sebenarnya, tapi kan eh, tidak semua dari mahasiswa ini yang mampu gitu ya. Misalnya untuk membayar, kan ada JIS gitu ya. Jangan malu lah. Kalau memang nggak mampu, ada di setiap daerah itu mengeluarkan asuransi kesehatannya bisa dipakai yang itu gitu. Tujuannya asuransi kesehatan itu kalau ada apa-apa gitu loh. Tepatnya kalian magang itu takut apa ya istilahnya tempatnya magang kalau ada apa-apa kan kesulitan begitu. Ya mungkin ada tambahan dari PIC atau Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Gede atas jawabannya. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Nama saya Muhammad Aska Zaki dari Prodi Informatika semester 5. Izin bertanya, untuk mengajukan permohonan transkrip untuk MSIB Batch 6, apakah hanya perlu mengajukan lewat Polam? Lalu, apakah transkrip nilainya hanya perlu sampai semester 4 berhubung nilai semester 5 belum keluar? Mungkin Pak Gede atau perwakilan PIC bisa menjawab. Apa Mbak pertanyaannya? Jadi Izin untuk pertanyaannya, mengajukan. untuk mengajukan permohonan transkrip untuk MSIB Batch 6, apakah hanya perlu mengajukan lewat Polam? Lalu, apakah transkrip nilainya hanya perlu sampai semester 4, berhubung nilai semester 5 belum keluar? Ya kalau transkrip berarti kan sampai semester 4. Memang semester 5 kan belum keluar nilainya kan ya. Eh, Nah, mengajukan transkrip bisa kalau lewat Polam itu terlalu lama, langsung ke saya aja. Kalau sudah dapat transkripnya, bisa lewat WA saya atau kalian datangi saya kalau ada saya di ruangan. Kalau tidak nanti kirim lewat apa namanya? Kirim lewat WA, kemudian saya tanda digital dan saya akan berikan ke Bu Yayu untuk ngeprint untuk distempel basah. Seperti itu ya. Monggo yang mana lebih cepat itu yang digunakan. Jangan sampai menunggu-nunggu. Kalau misalkan saya tidak merespon, belum merespon, tolong di WA lagi ya. Karena kalau saya sudah membaca WA, habis itu saya tinggalkan, ya jangan lama-lama lah, 15 menit itu udah numpuk lagi WA-nya. Ya jangan sungkan-sungkan, saya tidak akan apa ya untuk
belum merespon, langsung aja di WA kembali. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Gede atas jawabannya. Semoga membantu dan menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Askazaki. Diingatkan kembali bagi KM Fasilkom yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa mengetikkan pertanyaannya lewat kolom chat Zoom dengan menyebutkan prodi dan nama. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Puspa. Permisi Pak, izin bertanya mengenai transkrip nilai. Jika meminta lewat website itu sudah tidak bisa ada tulisannya, harus minta secara offline TU. Solusi untuk teman-teman yang berada di luar kota bagaimana ya Pak? Mungkin dapat dijawab oleh Bapak Gede atau perwakilan dari PIC. Ya, untuk luar kota, jadi sekali lagi untuk mempercepat proses, ya, mempercepat proses, Pak Perinda sudah menyiapkan, ya, Pak Perinda sudah menyiapkan. Nanti kalau saya jujur aja nggak bisa membuka karena satu orang harus bisa membuka transkrip itu, mencetak transkrip itu Pak Perinda. Nah, untuk selanjutnya kan harus ada tanda tangan saya tuh, ya. Kalian kalau nggak ketemu saya di kampus, segera WA saya, kirimkan WA kalian, kirimkan transkrip kalian lewat WA, ya. Kemudian akan saya berikan ke Bu Yayu untuk di print dan di stempel yang asli. Nah, kemudian yang luar kota gimana? Ya, kalian kan pasti ada alat komunikasi lah. Nyuruh temennya siapa kayak untuk ngambil, untuk men-scan kembali. Nah, walaupun agak ribet begitu ya, tetapi untuk menjaga ya istilahnya transkrip itu juga apa ya, sesuatu yang tidak boleh semua orang memegang gitu ya. Nah, jadi banyak cara lah gitu ya. Saya juga banyak menerima transkrip baik itu lewat WA langsung itu, saya kalau ada langsung saya tanda tangani, yang saya langsung saya berikan ke Yayu. Saya kira itu ya. Monggo gunakan yang sesimpel mungkin, secepat mungkin gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Gede atas jawabannya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ahmad Hauzan. Permisi sebelumnya, izin bertanya. Sebelumnya saya sudah mengajukan dan mendapatkan transkrip semester 4, di mana tanda tangan dan stempel yang ada dalam transkrip dalam bentuk digital bukan basah. Apakah perlu mengajukan transkrip lagi ya Pak? Mungkin bisa dijawab Pak Gede. Ya, selama transkrip itu belum ada perubahan, monggo pakai aja itu nggak apa-apa. Selama tidak ada perubahan di transkrip itu, monggo gunakan yang itu. Jika nanti diminta transkrip harus semester 4 gitu ya, harus sampai semester 4, maka di transkrip kalian semester 3, semester 4 harus ada. Kalau semester 5 kan kalian belum mendapatkan ya, kecuali kalian sudah semester 7, semester 5 bisa mendapatkan gitu ya. Nah, tetapi kalau kalian sudah punya, masih berlaku dan tidak ada perubahan nilai dan lain sebagainya, IPK tidak ada perubahan dan lain sebagainya, maka gunakan itu juga nggak apa-apa gitu. Saya kira itu Mbak ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Gede. Selanjutnya ada pertanyaan dari Enrico Hidayat. Permisi sebelumnya, izin bertanya. Pada saat ini saya sedang mengambil magang di bidang front-end developer dan jika semester 6 saya mengambil bidang front-end developer lagi, apakah mata kuliah yang sama bisa dikonversi?
Mungkin bisa dijawab oleh Pak Gede atau PIC Prodi Informatika. Nah, ini PIC yang bisa menjawab ya. Baik, Saya ini semua ini saya serahkan ke Prodi. Mungkin Prodi yang bisa memberikan jawaban. mungkin Pak Eka bisa menjawab. Saya bisa bantu jawab ya sedikit. Baik, Pak. Eh, Misalkan 2 kali ini kenapa harus 2 kali kalau kalau materinya sama gitu loh. Kenapa harus ngambil 2 kali kalau materinya sama? Kan juga kita bisa berpikir loh. Ini sudah pernah ambil dengan ngambil yang sama dengan materi yang sama ya kan sesuatu gitu loh. Ya. Nah, akhirnya nanti kalau misalkan isinya beda kan dibuktikan dengan kurikulum yang diberikan oleh mitra kita kan begitu ya. Kalau saya sih kalau memang ini misalkan front end developer diambil di semester 5 dengan ngambil lagi lanjutannya front end developer lagi lanjutannya nggak masalah, tapi dibuktikan dengan kurikulum yang diberikan oleh mitra kita gitu ya. Nanti kalau misalkan ditolak sama PIC ya mungkin saya bisa menjelaskan karena kalau sama persis materinya ya emang nggak boleh kan sudah pernah gitu ya. Itu ya Mbak ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk kalian Fasilkom yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa raise hand atau bisa mengetikkan lewat kolom chat Zoom dengan menyebutkan nama dan prodi atau juga bisa dengan merename nama Zoom-nya dengan format npm_nama. Ya, izin Mbak Sari masih melanjutkan yang masalah front end developer tadi. Saya Baik, Pak. sepakat dengan yang disampaikan. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Gede ya. Jadi kalau di Prodi SI, kalau Anda sudah ngambil tema tentang front end developer, maka semester 5, misal ya semester 5 itu Anda sudah ngambil front end developer, maka semester 6 ya Anda jangan ngambil front end developer lagi gitu. Kenapa gitu? Ya karena supaya eh, memperkaya wawasan. Semisal Anda rekan-rekan mahasiswa ngambil tentang data analis atau eh, apa project project bisnis project atau yang lainnya. Nah, kayak gitu-gitu kan banyak ranah yang eh, bisa Anda gali lagi gitu. Atau ilustrasinya adalah semisal nih Anda sudah lulus mata kuliah bela negara. Lah masa Anda semester depan mau ngambil mata kuliah yang sama lagi kan gitu ya. Pak, saya ingin mendalami Pak, mendalami gimana Wong eh, barangnya sama kan gitu ya. Nah, itu sih. Jadi supaya untuk memperkaya, jadi untuk memperkaya dan menambah wawasan dari mahasiswa sekalian lebih baik eh, berbeda gitu ya bidang yang diambil. Oke, gitu, Pak Sari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung atas tambahan jawaban. Semoga membantu menjawab ya Kak Enrico Hidayat. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Frederick S. Papahan. Permisi sebelumnya izin bertanya Pak, dari pertanyaan sebelumnya kan dari magang lalu mengambil magang lagi dengan bidang yang sama, tetapi kalau
Misalnya, saya awalnya mengambil studi independen sistem administrator dan ingin mengambil magang sistem administrator, apakah tidak apa-apa? Mungkin dapat dijawab oleh PIC Prodi Informatika, atau mungkin Bapak Gede ingin menjawab. Ya mungkin dari Prodi SI izin ya dari Prodi SI walaupun itu nanti Baik, untuk Pak. informatika, tapi kalau dari Prodi SI itu kalau dari magang semua semisal magang Anda ngambil sistem administrator, kemudian nanti studi independen ngambil studi apa sistem administrator lagi atau sebaliknya, itu tetap nggak boleh ya, tetap nggak bisa karena kita nembaknya kalau di Prodi SI itu ada tema ya. Jadi temanya itu ya kalau Anda sudah ngambil tema tentang tentang pemrograman ya, maka semester berikutnya tidak boleh ngambil tema pemrograman. Itu kalau dari Prodi SI. Ya, memang dari tiap prodi nanti kebijakannya bisa berbeda-beda ya rekan-rekan sekalian. Gitu sih kalau dari SI, jadi tidak bisa karena yang kita ambil adalah temanya, bukan eh, apa Anda tempatnya, Anda jenis MBKM-nya enggak, tapi Anda temanya ngambil tentang tema programming semester 5, semester 6 tidak bisa ngambil lagi tentang tema programming. Ya, itu Mbak Sari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Agung. Untuk mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya dari Yogi. Permisi izin bertanya terkait SR dan SPTJM, apakah teknisnya sama dengan MSIB Batch 5? Soalnya setahu saya SR dan SPTJM MSIB Batch 6 ini menginputkan lewat website Kampus Merdeka. Mungkin dapat dijawab oleh Pak Gede atau Pak Agung atau PIC Informatika. Kalau itu diinputkan, gitu, pastinya kan ada dalam bentuk eh, file ya, file atau soft file ya, betul begitu ya. Ya. Eh, Menginputkan lewat website. Nah, maksud seperti apa yang tadi awal saya katakan, SPTJM ini kita siapkan saja, ya. Kalau memang sudah ada formatnya, sesuaikan dengan format yang ada. Nah, walaupun nanti hanya menginputkan berupa menginputkan data, nggak ada salahnya gitu. Maka tolong nanti BEM atau HIMA menghimpun seperti kemarin itu. SPTJM itu kan cuma 10.000. Apa sih salahnya kita menyiapkan dengan membeli metrai 10.000 gitu ya. Walaupun nanti tidak digunakan. Tetapi kalau digunakan eh, nanti harus dibutuhkan itu kan sudah nggak harus mengejar-ngejar gitu ya, karena yang minta itu tantangan itu udah banyak juga gitu. Ya, Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Gede. Mungkin dari Pak Agung terdapat jawaban tambahan atau sudah cukup? Ya cukup dari yang disampaikan Pak Gede tadi sudah cukup. Baik, terima kasih. Untuk KM Fasilkom yang ingin bertanya, kami ingatkan lagi untuk yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau bisa menginputkan lewat kolom chat Zoom.
Baik, selanjutnya terdapat pertanyaan dari Kevin Iansyah. Mohon penjelasannya dari Prodi Informatika, Pak, karena saat ini pada MSIB 4, saya sedang mengikuti studi independen pada bidang front end web dan back end. Dan pada MSIB 5, selanjutnya saya ingin mengambil magang pada bidang web developer karena saya ingin menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan pada MSIB 4. Mungkin dapat dijawab oleh Pak Eka selaku PIC MBKM Prodi Informatika. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Siapa ini, Kevin ya? Sebetulnya bisa saja mengambil seperti itu, tapi gini, hanya nanti problemnya ada di konversi. Karena ini sebidang itu ya, sebidang sama-sama webnya. Ditakutkan nanti ada mata kuliah pilihan. Cuma di informatika kan disediakan 3 mata kuliah pilihan kan. Nah, kalau untuk yang lain mata kuliah konversi yang lain akan aman karena berbeda kan antara magang dengan studi independen. Ya, cuma mungkin nanti ada mata kuliah pilihan itu yang sama, yang di apa namanya konversi yang sama karena bidangnya sama web ya, web developer misalkan eh, framework gitu ya atau yang lainnya. Jadi ada risiko seperti itu. Nah, kalau Anda memang risiko seperti itu menerima, ya nggak monggo-monggo saja. Tapi kalau memang ingin konversinya ke mata kuliah pilihannya tadi ingin berbeda, ya memang disarankan mengambil apa namanya program atau magang ya, magang bidang yang berbeda. Gitu ya. Misalnya kalau yang ini web gitu ya, studi independennya nanti magangnya cari yang AI, apa cari yang apa misalnya jaringan atau apa gitu ya. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Kevin Iansyah. Untuk selanjutnya yang ingin bertanya bisa raise hand atau mengetikkan lewat kolom chat Zoom. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Rengga Yogi. Permisi izin menyanggah terkait SR dan SPTJM yang sudah dijelaskan Pak Gede tadi. Setahu saya untuk batch 6 ini tidak ada template SR dan SPTJM lagi. Jadi mahasiswa tidak perlu membuat surat lagi dan hanya perlu input data atau bukan file di web kampus Merdeka. Bagaimana tanggapannya dari Pak Gede? Mungkin bisa dijawab oleh perwakilan PIC atau Pak Agung bisa memberi tanggapan. Ya, jadi tadi. Oh, ya, jadi kalau dari kita, dari saya pribadi kan sumbernya dari kalau memang itu nanti langsung diinput ya dari web ya dari maksudnya inputan langsung ya dari website. Nah, maka karena informasi yang kita dapat itu ya dari webnya Pusat Informasi Kampus Merdeka ya, sehingga kalaupun memang itu nanti input melalui web, ya berarti nanti kalau memang ada tanda tangan terkait dengan keperluan eh, apa dari Wardek 1 ya untuk verifikasi dokumennya atau
untuk persyaratannya. Nah, maka berarti nanti harus ada verifikasi juga melalui online gitu. Nah, sementara ini karena yang informasi yang kita dapatkan ya sementara hanya seperti yang itu ada dokumen yang seperti saya sudah sharekan di chat ya, ketentuan dokumen untuk pendaftaran MSIB, mahasiswa MSIB. Nah, itu di situ di eh, SPTJM itu ada template-nya. Nah, ya kan. Nah, itu sih kita sementara ya pegangannya ya karena adanya itu pegangannya ya, ya maka kita hanya bisa menyampaikan seperti itu gitu. Kalau memang nanti di tengah-tengah perjalanan ternyata harus input ya kita ikuti inputan. Jadi bukan bukan masalah apa ya menyanggah atau gimana, cuma ya karena yang kita tahu dan yang ada di publish di webnya itu ya seperti itu langkahnya ya macam itu sih kalau menurut saya. Jadi eh, mungkin kalau memang ada inputan atau ada informasi ya resmi kalau memang itu eh, apa dari batch 6 itu nggak ada template, hanya perlu input dari web data. Nah, monggo bisa di-sharekan di forum ini sehingga kita bisa saling cross check dan saling konfirmasi kepada PIC Univ gitu ya supaya nggak jadi tidak menjadi apa ya informasi yang bias semacam itu sih yang bisa saya sampaikan karena informasi ya memang yang kami terima ya seperti yang saya kirimkan di chat itu ya ada di situ kalau Anda lihat di chat itu ada tentang ketentuan dokumen ya. Nah, di situ juga ada template-nya seperti SPTJM-nya. Itu sih. Yang di-share ini page 5, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Agung atas jawaban dari pertanyaan Rengga Yogi. Untuk selanjutnya, terdapat pertanyaan dari Saudara Raffi Ishak. Izin bertanya, untuk program magang mandiri yang disediakan fakultas, apakah ada informasi lebih lanjut nantinya? Mungkin dapat dijawab oleh Pak Gede. Mohon izin bantu jawab ya sambil nunggu Pak Gede. Baik, Jadi Pak, mungkin silakan. di fakultas atau Pak Gede. Jadi kalau di informatik teman-teman dari informatika kemarin, jadi kita di fakultas itu mitra magangnya ya kan kalau magang mandiri pasti harus punya MOU ya. Nah, yang kita punya MOU itu salah satunya kemarin yang sudah jalan itu dari Maxi Academy. Nah, mungkin nanti dari mereka akan dibuka kembali batch untuk semester depan. Nah, kemudian ada lagi bangkit. Bangkit mandiri itu bukan magang kayaknya ya. Kayaknya itu arahnya ke studi independen. Ya, tapi mandiri ya. Jadi teman-teman yang mungkin yang kalau sekarang mungkin izin menyampaikan bangkit masih ikut MSIB ya. Nanti setelah pengumuman nanti biasanya gitu ya setelah pengumuman MSIB bangkit akan membuka yang jalur mandiri itu. Jadi ada yang di Maxi, ada yang di itu ya di bangkit ya untuk studi independen kayaknya kalau bangkit itu bukan magang seperti itu. Mungkin Pak Agung atau Pak Gede ya eh, bisa menambahkan juga itu ya. Terima kasih. Ya, kemarin sempat ngobrol ya saya dengan Pak Gede mungkin informasi terkait dengan magang mandiri mungkin kalau nggak Januari atau Februari gitu katanya akan ada semacam apa ya
ketemu lagi gitu ya, sama kayak sebelumnya eh, apa ada rekrutmen dari pihak eh, ininya, dari pihak apa mitra gitu ya. Kemarin sempat saya tanyakan juga sih itu ke Pak Gede, dan beliau kalau seingat saya informasinya adalah kalau nggak Januari ya Februari itu akan diundang lagi ke fakultas gitu sih. Ya, betul Pak Agung. Jadi untuk program magang mandiri nanti akan di-share di apa namanya websitenya fakultas. Eh, em, Mitra-mitra mandiri yang siapa saja yang sudah kita ajak kerjasama. Ya, nanti kalau memungkinkan waktunya di Januari, kita akan undang di Januari atau awal Februari mitra-mitra itu. Ya. Nah, yang menjadi apa ya istilahnya, hmm, yang menjadi kejelekan tuh ya istilahnya apa ya? Yang menjadi eh, teman-teman mitra untuk magang mandiri ini menjadi kecewa itu karena teman-teman mahasiswa sudah mendaftar di magang mandiri dan di MSIB. Nah, jadi di MSIB diterima, akhirnya tidak jadi di magang mandiri di mitra-mitra yang ini yang satunya gitu ya. Akhirnya mitra ini kecewa karena udah menyiapkan dan lain sebagainya. Nah, padahal sudah diterima, tapi teman-teman mahasiswa sudah diterima di MSIB. Itu Pak Agung yang menjadi apa ya, kemarin itu sempat teman-teman mitra itu eh, agak apa ya, kok banyak yang mundurkan diri gitu ya, karena sudah diterimanya di MSIB gitu. Tetapi tetap saya berusaha untuk menghadirkan mitra-mitra yang untuk magang mandiri. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Eka, Pak Gede, dan Pak Agung atas informasi dan jawaban yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari Razali. Izin bertanya Pak, MSI Bebas 6 ini saya rencana mengambil program magang sebagai Cyber Security atau IT Security. Di semester ini saya sudah mengambil mata kuliah pilihan jaringan yang berhubungan dengan Cyber Security. Apakah saya masih memungkinkan untuk magang sebagai cyber security atau IT security dan dikonversi 12 KS? Mungkin dapat dijawab oleh PIC Prodi Informatika. Untuk Pak Eka, apakah dapat menjawab pertanyaan ini atau mungkin dapat diwakilkan oleh Pak Gede? Ya mungkin nggih, bisa diwakilkan Pak Gede untuk Gimana? Izin bertanya, MSIB batch 6 ini saya rencananya ambil program magang cyber security. Di semester ini saya sudah mengambil mata kuliah pilihan jaringan dan cyber security. Apakah masih memungkinkan untuk magang? Ya, yang antara kuliah dan magang kan beda ya. Artinya eh, beda beda inilah. Kalau magang itu kan lebih lebih banyak ke prakteknya gitu ya. Kalau kuliah kalian kan lebih ke, dan cyber security kan hanya satu mata kuliah. Kalau kita magang eh, di MSIB ini cyber security kan tema utamanya. Nanti kan ada apa namanya, ada bagiannya mungkin cyber security atau IT security itu ada
misalkan forensik, digital, dan lain sebagainya gitu ya. Eh, saya kira nggak masalah, tetapi nanti mungkin oleh prodi bisa dikonversikan yang sesuai dengan eh, yang jadi intinya prodi bisa menyesuaikan untuk konversinya. Ini kan takutnya nanti saya dikonversinya kemana gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa apa ya, bisa eh, dikelola oleh Pak Eka ya, Pak Eka ya. Ya, saya kira itu ya. Iya Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Gede atas jawaban yang telah diberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Adi. Permisi Pak, izin bertanya, jika di mitra yang sama tapi di bidang yang berbeda, apakah bisa ya Pak? Mungkin dapat dijawab oleh Pak Gede atau Pak Eka atau Pak Agung. Iya, yang penting mitra itu bisa memberikan kurikulumnya kepada kita. Nah, eh, yang penting bisa memberikan kurikulumnya kepada kita. Kalian akan melakukan apa di situ gitu. Kalau misalkan di mitra yang sama tetapi bidangnya sama ya janganlah gitu ya. Saya kira gitu ya Pak Agung, Pak Eka. Baik, terima kasih Pak Gede atas jawaban yang telah diberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Faris Munir. Permisi izin bertanya, saya sebelumnya dari Studpen Bangkit Akademi PET Cloud Computing. Apabila nanti saya ambil magang website, apakah nanti ada yang bertabrakan mata kuliah konversinya? Gimana saya bisa lihat kemungkinan mata kuliah apa dari PET yang diambil untuk bisa dikonversikan dalam MBKM? Mungkin dapat dijawab oleh PIC Informatika, Bapak Eka. Itu cloud computing, magang satu ada yang bertabrakan dengan cloud computing web. Oh, ya mungkin ada beberapa, bisa jadi ada beberapa ya, bisa jadi ya. Tapi eh, Bangkit Akademi Cloud Computing. Kalau kemarin dapat konversi kemana ya? Saya lupa ini cloud computing. Magang website cloud computing. Sepertinya agak jauh ya, sepertinya ya. Sepertinya. Jadi saya juga nggak bisa memutuskan ABCD-nya sekarang karena harus melihat kurikulum mitranya. Tapi kalau sepertinya dari bidangnya ini eh, agak berbeda ya, karena kan kalau cloud computing kan arahnya ke jaringan gitu ya. Kalau web ini arahnya ke software engineering. Ya, mungkin seperti itu. Di mana saya bisa lihat kemungkinan mata kuliah dari cloud computing, ya mungkin coba Anda tanya ke Hima atau kakak-kakak tingkat ya, mungkin yang masih memegang dokumen apa namanya list mata kuliah yang pernah dikonversi di web atau cloud computing ya. Nah, di situ ada gitu kan historinya kira-kira nanti ya mirip-mirip seperti itu. Ya, demikian mungkin semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Eka atas jawaban yang tadi diberikan. Untuk pertanyaan terakhir dari Saudara Iza Fajri Rahmadi. Permisi izin bertanya, jika magang mandiri, apakah boleh cari sendiri mitra yang tidak bekerja sama dengan kampus? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Gede atau PIC MBKM. Permisi bertanya jika magang mandiri apakah boleh cari mitra? Boleh. Mitra yang tidak kerjasama dengan kampus boleh, tapi nanti harus ada MOU gitu. Atau setidaknya
kita ada PKS dengan fakultas atau IA dengan prodi gitu. Yang penting ada mengayomi kalian gitu. Nah, PKS itu apa namanya PKS, apa MOU dan lain sebagainya apa namanya itu akan memayungi kita gitu loh. Nah, kalau terjadi apa-apa, kita udah ada payung ya istilahnya ada payung hukumnya lah gitu ya. Boleh saja sambil jalan kalian boleh mencari mitra walaupun tidak kerjasama dengan kita ya. Kemudian kita lihat apakah ada MOU-nya atau tidak. Kalau tidak ada ya kalian harus mencari membuat MOU dengan minimal dengan prodi atau fakultas. Itu ya. Baik, sepertinya sesi tanya jawab sudah bisa ditutup. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin dapat ditanyakan melalui IHIMA atau BEM. Tidak terasa waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab ini. Sekali lagi Sebentar, kami saya ucapkan tambahkan sedikit sekali lagi. baik. Untuk transkrip itu yang bisa mendownload itu adalah Pak Brinda, ya. Yang bisa mendownload itu Pak Brinda. Saya nggak bisa mendownload transkrip. Kalian minta dulu ke Pak Brinda, nanti serahkan ke saya tanda tangani. Nah, baiknya seperti apa? Apakah itu saya kalau ada di tempat, saya ada di tempat, monggo ke ruangan saya. Kalau saya tidak ada di tempat, silakan kirimkan filenya, lalu saya tanda tangani digital dan nanti saya suruh Bu Yayu untuk ngeprint dan memberikan stempel. Lalu kalian ambil di TU, ya. Nah intinya gunakan yang paling sederhana, yang paling cepat, gitu ya. Oke, terima kasih, Mbak. Baik, Pak Gede, apakah sudah bisa dicukupkan? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Gede selaku Wakil Dekan 1 serta PICMBK masing-masing program studi atau yang mewakili karena sudah bersedia menjadi pemateri dan memberikan informasi terkait MSc Bebas Senam pada sosialisasi hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu dan menyimak acara sosialisasi dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan dari Bapak Gede serta BICMBK masing-masing prodi dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mas Aris, semuanya. Terima Baik, kasih. terima kasih juga Pak Gede, Pak Eka, Pak Agung, dan peserta sosialisasi hari ini. Untuk record Zoom-nya mungkin nanti akan dibagikan untuk di upload-nya akan diupload di YouTube Fakultas. Jadi mohon ditunggu saja ya teman-teman.